didukung oleh dosen pembimbing Bapak Fitra Renati SHMMKes. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kami, yaitu Franz Magic Suseno membedakan 4 arti euthanasia mengikuti J. Wunderlich, yaitu A. Euthanasia murni, usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek kehidupannya, termasuk semua usaha perawat dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik. Euthanasia ini tidak menimbulkan masalah apapun. B. Euthanasia pasif, tidak dipergunakan semua teknik kedokteran yang sebenarnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan. C. Euthanasia tidak langsung, usaha memperingan kematian dengan memanfaatkan efek samping obat. Pasien mungkin mati dengan lebih cepat dengan cara pemberian segala macam obat narkotik, hipnotik, dan analgetika yang mungkin de facto dapat memperpendek kehidupan pasien dengan tidak disengaja. E. Euthanasia aktif, proses kematian diperingan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung, disebut sebagai mercy killing. Dalam euthanasia aktif masih perlu dibedakan pasien menginginkan atau tidak. Saya akan menjelaskan sedikit sejarah euthanasia. Istilah euthanasia itu pertama kali dipopulerkan itu oleh Hippocrates dalam bukunya berjudul Sumpah Hippocrates yang ditulis pada tahun 300 sampai 400 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-19, euthanasia telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan Eropa. Kemudian pada tahun 1937, euthanasia itu dilegalkan di Swiss karena sepanjang pasien yang berobat tidak memperoleh kesembuhannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi euthanasia, di mana dari orang yang memberikan keputusan, euthanasia ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu voluntary euthanasia, di mana voluntary euthanasia ini adalah orang yang memberi keputusan atau yang membuat keputusan itu dari pihak pasien itu sendiri. Yang kedua yaitu euthanasia involuntary, yaitu kebalikan dari voluntary euthanasia, yaitu involuntary euthanasia, yaitu orang yang memberikan keputusan atau membuat keputusan atas tindakan untuk melakukan euthanasia kepada pasien, yaitu dari pihak keluarga ataupun dari pihak dokter. Nah, Monika Kosmalawati, di mana euthanasia ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu euthanasia aktif, di mana euthanasia aktif ini ialah suatu tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang secara sengaja memberikan tindakan untuk memperpendek ataupun mengakhiri masa hidup pasien. Contohnya itu yaitu memberikan obat-obatan kepada pasien ataupun berupa suntikan zat-zat untuk mengakhiri pasien. Contohnya itu misalnya memberikan obat sianida. Nah, yang kedua yaitu euthanasia pasif, di mana euthanasia pasif itu tindakan dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya yang secara sengaja tidak memberikan bantuan medis kepada pasien. Contohnya itu yaitu tidak memberikan bantuan oksigen kepada pasien yang mengalami kesulitan pernapasan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai contoh tindakan medis positif. Contoh tindakan medis positif yaitu contohnya seperti pada pasien Nyonya Agin yang mengalami koma selama 3 bulan dan dalam hidupnya membutuhkan alat bantu pernapasan, sehingga dia hanya bisa bernapas dengan menggunakan alat bantu pernapasan. Jika alat pernapasan tersebut dicabut, otomatis jantungnya akan berhenti memumpahkan darahnya ke seluruh tubuh. Maka tanpa alat tersebut pasien tidak akan bisa hidup. Namun ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini sebagai orang mati yang tidak mampu melakukan aktivitas. Sedangkan contoh euthanasia negatif, dalam proses tersebut tenaga medis tidak melakukan tindakan secara aktif. Contohnya pada
pasien penderita kanker yang sudah krisis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma disebabkan benturan pada bagian kepala. Euthanasia di negara lain. Sejarah ini diperkenankan di negara Belanda, Belgia, Spanyol, Jerman, Denmark, dan ditoleransi di negara bagian Oregon, yaitu di Amerika. Pada tanggal 10 April 2001, Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia. Undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi negara pertama yang melegalkan praktik euthanasia. Pasien yang mengalami sakit menaun tak tersembuhkan diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya. Ketentuan tugas pokok dokter berdasarkan kode etik dan tindak pidana dalam pelayanan medis. Dokter adalah tenaga kesehatan pertama yang dijumpai oleh seorang pasien ketika akan menyelesaikan suatu masalah. Nah, dalam dokter ini ada 7 kompetensi yang harus dicapai oleh seorang dokter. Yang pertama adalah keterampilan berkomunikasi secara efektif. Yang kedua adalah keterampilan klinis dasar. Yang ketiga adalah keterampilan menerapkan perilaku ilmu biomedik, klinik, ilmu perilaku, dan ilmu epidemiologi. Yang keempat adalah menyelesaikan suatu masalah baik individu, masyarakat maupun keluarga. 6 adalah mawas diri dan mengembangkan diri. Yang ketujuh adalah menjunjung tinggi moral, etika, dan profesional dalam praktik. Kemudian ada tugas pokok dokter yang berdasarkan kode etiknya. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dan mendiagnosa penyakit pada pasien secara cepat dan tepat. Yang kedua ada memberikan terapi agar kesembuhan penyakit pasien secara cepat. Yang kemudian ada memberikan pelayanan kedokteran kepada pasien ketika pasien sehat maupun sakit. Euthanasia dalam pandangan hukum dan HAM di Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 344 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkannya dengan nyata dan secara sungguh-sungguh, maka dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Selain itu, ada juga pasal 388 KUHP, 340 KUHP, 345 KUHP, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan euthanasia. Dengan demikian, secara formal, hukum yang berlaku di negara kita tidak mengizinkan tindakan euthanasia dilakukan oleh siapapun juga. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada teman-teman yang kurang berkenan dengan video kami, silakan komen di kolom komentar. Dan untuk itu jangan lupa subscribe, like, and share videonya sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.